Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hari dari Departemen Gizi Kesehatan. Dengan senang hati hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai menjaga nafsu makan selama diet. Materi ini adalah bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara ini. Sebelum acara dimulai, kami mengingatkan untuk mengisi pretest dan post-test, nanti proses di akhir, untuk memahami atau kami agar feedback bagi kami untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan atau pemahaman Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini atau kegiatan pengapas ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat selama presentasi berlangsung, atau nanti saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi kalau yang ingin langsung bertanya, bisa langsung unmute, lalu menuju mic-nya dan menyampaikan pertanyaan, atau bisa melalui chat, nanti akan saya bacakan di akhir kegiatan ini. Jadi kegiatan ini berlangsung selama setengah jam, akan dimulai 20 menit presentasi, lalu diakhiri dengan tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa bertanya atau berkomentar atau menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan materi ini, yaitu nafsu makan. Jadi saya di Departemen Gizi Kesehatan UGM adalah peneliti dan juga pengajar, dan saya melakukan penelitian mengenai obesitas dan manajemen berat badan dalam sekitar 5-6 tahun terakhir. Tujuannya adalah bagaimana untuk membuat atau mendevelop sebuah algoritma atau sebuah metode penurunan berat badan yang efektif dan sustainable bagi individu dengan kelebihan berat badan. Dan seiring dengan melakukan perjalanan riset dengan berbagai macam subjek dan bekerja sama dengan mahasiswa dari Departemen Gizi Kesehatan, saya menemukan ada faktor penting yang sering sekali dilewatkan, terutama pada orang-orang yang berusaha untuk melakukan mengendalikan berat badan, yaitu menjaga nafsu makan. Jadi nafsu makan ini adalah faktor kunci yang sebenarnya menentukan apakah diet kita akan berhasil atau tidak. Jadi sulit sekali untuk sebuah diet berhasil ketika nafsu makannya tidak bisa terjaga. Permasalahannya adalah memang nafsu makan itu selalu naik turun seiring dengan perjalanan diet seseorang. Bahkan seiring dengan hari ke hari, tergantung tingkat stres, tergantung permasalahan atau kondisi fisiologis, nafsu makan bisa berubah dan kondisi ini bisa berdampak pada kualitas hidup seseorang dan pada akhirnya akan menentukan seberapa berhasilkah diet. Karena kalau kita bicara soal diet, kita bicara sesuatu yang dilakukan harapannya tidak sebulan 2 bulan selesai, beratnya turun lalu naik lagi. Jadi yang sering sekali ditemukan dan masih menjadi permasalahan global adalah bahwa banyak orang yang berhasil menjalani diet, banyak orang yang berhasil menurunkan berat badan. Tapi permasalahannya adalah berat badan yang turun itu biasanya kemudian naik lagi. Dan setelah rangkaian penelitian dilakukan dalam 20-30 tahun terakhir, diketahui bahwa nafsu makan itu memegang peranan kunci dalam kesuksesan seseorang menjaga berat badan setelah berhasil menurunkan berat badan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan seberapa banyak orang bisa menurunkan berat badan, tetapi seberapa stabil berat badan tersebut setelah diturunkan itu bisa dijaga sampai ya sepanjang hayat seseorang. Nah, saya akan memulai dengan gambar ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah melihat tumbuhan, mungkin ada sekitar kita, manusia berbeda dengan tumbuhan dalam sense, atau hewan berbeda dengan tumbuhan dalam sense bahwa hewan dan manusia itu perlu makan. Alasannya satu, karena tubuh kita tidak bisa membuat makanan kita sendiri. Kita mengandalkan makhluk lain untuk bisa mencukupi kebutuhan energi dan zat-zat gizi lain yang diperlukan untuk dapat tetap hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan lebih banyak menggunakan sinar matahari dan lingkungan di sekitarnya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga kalau kita bicara soal nafsu makan, tumbuhan tidak memerlukan nafsu makan, tapi manusia dan hewan perlu. Ada banyak faktor yang kemudian membuat sistem fisiologis hewan itu kemudian berbeda. Tujuannya hanya satu, bagaimana memastikan mereka bisa tetap hidup. Sering sekali kita melihat nafsu makan itu sebagai sebuah musuh. Kok merasa lapar terus. Sehingga tidak heran banyak produk-produk farmasi atau produk-produk yang ditujukan untuk menekan nafsu makan.
Karena kita menganggap bahwa nafsu makan kita adalah sesuatu yang perlu dimusuhi, perlu ditekan. Sebenarnya untuk bisa menekan nafsu makan, daripada kita menggunakan produk-produk yang mungkin punya efek samping ketika dikonsumsi jangka panjang, mengapa kita tidak memahami bagaimana nafsu makan bekerja? Ketika kita memahami nafsu makan bekerja, kita bisa mengendalikan nafsu makan tersebut. Jadi tujuan materi hari ini adalah bagaimana kita mengenal bagaimana tubuh kita mengendalikan nafsu makan, bagaimana nafsu makan itu dibentuk, tujuannya untuk apa, dan sampai pada bagaimana kita bisa memahami, setelah memahami, kita bisa memanipulasi atau bisa mengakali sistem nafsu makan yang ada dalam tubuh kita. Nah, nafsu makan itu merupakan sebuah komponen atau sebuah sensor sebenarnya. Jadi kalau kita punya mobil atau motor, ada sensor tangki. Ya, E itu empty, F itu penuh ya, full. Ketika sensornya berkurang semakin menuju ke arah kiri, maka menunjukkan si mobil atau motor tersebut memerlukan tambahan bensin. Permasalahannya adalah tidak semua orang itu memahami bahwa sebenarnya tubuh itu menggunakan sinyal yang ada di dalam aliran darah, ya, diedarkan ke otak untuk memberikan respon seseorang itu sedang kekurangan energi atau kelebihan energi. Itu pertama. Yang kedua, gangguan yang terjadi dalam sistem ini sering sekali dilaporkan. Pada banyak kasus, kejadian kegemukan terjadi adalah karena adanya error dalam sensor ini, sehingga orang menjadi masih ingin makan meskipun tangki sudah penuh. Jadi sebenarnya sensor ini secara normal itu penting. Nafsu makan itu penting. Karena kalau kita tidak punya sensor nafsu makan, maka kita akan kelaparan lalu akhirnya mati. Sebenarnya makan itu bukan sesuatu peristiwa yang praktis atau bukan sesuatu yang sebenarnya menyenangkan. Kalau kita melihat dari sudut pandang makanan sebagai sumber energi. Kenapa? Karena kalau kita membayangkan tubuh kita tidak perlu makan tapi bisa hidup, misalnya seperti tumbuhan, itu kita akan bisa menyimpan banyak waktu, energi, dan uang ya untuk mencari makan. Jadi udah diem aja di bawah matahari, kenyang sendiri. Tapi kenyataannya tidak, kita perlu makan setiap hari karena tubuh kita mengandalkan energi yang berasal dari makhluk lain, baik itu ayam, baik itu sapi, baik itu padi, maupun berbagai macam kacang-kacangan. Sehingga kita memerlukan bahan dari luar untuk bisa tetap hidup. Tujuan juga mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kelebihan. Jadi ketika yang kita konsumsi itu sudah mencukupi yang kita butuhkan, sebenarnya tubuh punya sensor tersendiri yang mengatakan bahwa makannya sudah cukup, tidak perlu nambah lagi. Tapi permasalahannya adalah orang di era di abad ke-21 ini ya, era modern seperti ini, orang seringkali tidak makan karena tubuhnya memerlukan energi. Jadi definisi makan sudah berubah. Manusia sudah melampaui batas biologinya bahwa kita itu makan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, saya mengatakan batas biologi artinya sebenarnya kita tidak lagi makan untuk mencukupi kebutuhan energi. Ya, prinsip makan kita menjadi berubah. Bisa jadi berubah 180 derajat. Ya, misalnya begini, Anda ketika di rumah ada makanan, misalnya let's say ada sayur, ada tempe goreng, sambal, nasi, mungkin pada beberapa orang menyenangkan, tapi ada beberapa orang yang, aduh, makanya ini lagi, ini lagi. Kalau kita melihat makanan sebagai konsep sumber energi, sumber zat gizi, kita mau setiap hari makan nasi, tempe, sayur sop misalnya, atau kangkung, atau bayam misalnya, itu nggak masalah. Setahun misalnya, tiap hari makan itu nggak masalah. Tetapi ada sisi lain dari manusia yang membuat hal itu menjadi tidak menyenangkan. Bahwa makan itu tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan energi, makan itu juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis. Sebagian dari kita makan makanan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Kita ingin makan sesuatu karena makanan itu belum pernah kita makan, ingin mencoba, atau karena makanan tersebut memberikan kebahagiaan.
Sehingga definisi makan tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan energi, sensor yang digunakan bukan lagi sensor energi, tetapi sensor lain. Dan batasan ini yang kemudian sudah dilampaui oleh manusia, sehingga kita berada dalam fase seperti sekarang. Banyak orang yang kegemukan. Ya, dalam arti kegemukan itu adalah orang-orang yang melampaui batas dari kebutuhan tubuh mereka sendiri, dan batasan itu dilampaui karena mereka tidak menggunakan sensor energi, mereka menggunakan sensor yang lain. Kita akan menuju ke sana. Nah, ini sedikit mengenai nafsu makan. Kenapa membahas mengenai nafsu makan itu penting? Karena nafsu makan berhubungan erat dengan banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang kemudian berdampak pada penambahan berat badan. Contoh, semakin tinggi nafsu makan kita akan lebih sering makan. Ukuran dari makanan kita bisa jadi berubah. Ada orang yang makan sepiring yang cukup, tiba-tiba pas lagi makanannya enak, bisa nambah gitu. Atau semakin banyak kalori yang kita konsumsi. Atau semakin tinggi densitas makanan. Jadi konsep densitas energi ini sudah mulai diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir karena katanya ngomong kalori aja tuh nggak bikin pusing gitu. Kalau kita bicara densitas, kita lihat di gambar ini, yang satu sama-sama, yang kedua gambar ini sama-sama kalorinya 1.500. Yang satu isinya sayur, sandwich, buah, kacang-kacangan, yogurt. Yang satu isinya hanya dengan chips, beberapa butir, cinnamon roll, ini yang lagi rame, burger dan sebagainya. Ya, ini bisa jadi orang sekali makan, sedangkan yang satu tuh bisa seharian. Ini konsep densitas energi. Semakin tinggi nafsu makan kita, densitas energi yang kita konsumsi semakin naik. Nah, berikutnya, nafsu makan juga bisa berdampak pada faktor-faktor seperti jumlah konsumsi makan dan sebagainya. Apakah nafsu makan berhubungan dengan kegemukan? Ya. Berhubungan, semakin tinggi nafsu makan kita, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk makan, jumlah makanan kita semakin banyak, maka berat badan kita akan semakin bertambah. Terkadang hal ini terjadi tanpa disadari, ya, dan sudah banyak hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang tinggi berat badannya, ya, atau berat BMI-nya tinggi atau gemuk dalam tanda kutip, itu makan karena faktor hedoniknya tinggi. Ya, ada, nanti kita akan menuju ke sana bagaimana apa itu yang membedakan orang makan karena lapar atau makan karena hedon. Ya, kita di sini belajar untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, sebelum memahami itu, saya akan sedikit menyampaikan mengenai konsep pola makan karena lapar atau karena hunger. Ya, ini adalah sifat biologis, sifat fisiologis yang terjadi sehari-hari. Dan ini sekali lagi menjadi bagian penting dari makhluk hidup, ya, kita sebagai makhluk hidup untuk bisa tetap hidup karena kita memerlukan energi dari makanan yang kita konsumsi. Secara fisiologi, tubuh kita menghasilkan dua jenis sinyal yang mengendalikan nafsu makan. Jadi nafsu makan, keinginan rasa lapar, itu sesuatu yang alamiah, dihasilkan oleh saluran pencernaan kita, ya. Saat kita lapar atau tidak makan, ya, tubuh kita akan memberikan sensasi rasa lapar. Lalu kemudian saat lapar tersebut terjadi, maka kita kemudian ingin makan. Nah, setelah atau saat makan atau setelah makan, tubuh kita biasanya mulai menghasilkan sinyal-sinyal lain yang bilang ke otak bahwa tubuh kita sudah kenyang, makannya sudah cukup, stop. Jadi ada yang sifatnya episodik. Bagaimana rasa lapar dan rasa kenyang itu dikendalikan oleh saluran pencernaan kita saat kita makan. Makanya tidak heran bagi ada beberapa orang yang menggunakan trik banyak makan makanan yang berserat seperti buah atau sayur sebelum makan makanan utama seperti nasi dan lauk, supaya men-trigger atau memicu rasa puas dan rasa kenyang sebelum makanan yang lebih tinggi densitas kalorinya. Hal ini membantu dalam menurunkan asupan kalori. Lalu berikutnya adalah sinyal tonik. Sinyal tonik itu adalah sinyal yang dihasilkan oleh saluran bukan di saluran pencernaan, tapi jaringan lemak yang bersifat jangka panjang dan dilepaskan secara terus-menerus. Tujuannya adalah ketika berat badan kita nambah, tubuh kita secara perlahan-lahan berusaha untuk mengurangi keinginan kita untuk makan, ya, atau menekan nafsu makan.
Ini secara gambaran, secara fisiologis, secara sederhana bagaimana energi kita dikendalikan supaya terjadi keseimbangan. Saat kita tidak makan, ya, saat kita kelaparan, tubuh akan menghasilkan sebuah senyawa yang merangsang nafsu makan, yaitu dihasilkan oleh lambung namanya grelin, ya. Jadi, mungkin kalau nanti beberapa jam lagi menjelang makan siang kita kelaparan, itu karena grelinnya sedang meningkat, ya, kemudian memberikan sensasi di otak untuk merasa lapar. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi dalam pikiran kita itu dikendalikan oleh tubuh. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak punya kendali sendiri terhadap apa yang kita rasakan. Nah, ada senyawa-senyawa lain yang dihasilkan yaitu untuk menekan nafsu makan, yaitu terjadi saat kita mulai makan. Jadi sebelum makan kita menghasilkan grelin yang banyak, lalu kita makan. Nah, saat kita makan, maka tubuh kita akan menghasilkan eh, protein-protein seperti GLP-1, kolesistokinin, PYY, tujuannya untuk menekan nafsu makan. Lalu dengan demikian kita diharapkan makan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kunci penting, kita harus makan sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kita tidak butuh banyak, kita butuhnya 2000, maka tubuh akan mulai menekan keinginan untuk makan atau menghentikan kita makan sebelum 2000. Ini menyebabkan ada sensasi rasa kenyang. Jadi sensasi dalam tubuh kita itu terjadi secara fisiologis, terjadi secara biologis, dan itu mempengaruhi keseimbangan energi dalam tubuh kita. Nah, sebaliknya, jadi ketika kita kurus, ya, kita akan menghasilkan lebih sedikit leptin, tetapi semakin kita gemuk, lemak kita semakin banyak, kita akan menghasilkan semakin banyak leptin. Leptin ini yang kemudian bertujuan untuk menurunkan nafsu makan dan menambah atau meningkatkan metabolisme energi. Nah, ini yang sering sekali muncul dan berhubungan dengan gangguan nafsu makan saat menjalani program diet. Kita akan ke sana. Nah, ini leptin, jadi fungsinya adalah saat jumlahnya kecil atau sel lemak dalam tubuh kita kecil, maka kita akan menghasilkan sedikit leptin sehingga tubuh kita akan menerima sinyal bahwa kita kurang makan, maka kemudian kita akan makan banyak. Tapi setelah sel lemak itu membesar, tubuh kita semakin banyak lemaknya, maka leptin akan menurunkan keinginan untuk makan, dan kemudian akhirnya kita tidak makan atau menghentikan nafsu makan atau gampang mengalami kekenyangan karena leptin dalam tubuh kita jumlahnya banyak. Ini adalah sinyal tonik yang bertujuan untuk mengendalikan apa yang kita makan. Jadi sekali lagi sinyal ada dua, episodik dan tonik. Episodik itu jangka pendek yang mengendalikan adalah saluran pencernaan kita, sedangkan leptin itu adalah sinyal yang sifatnya untuk jangka panjang karena lebih long term karena yang mengendalikan adalah jaringan lemak. Jadi lemak sebagai sensor. Jadi saluran pencernaan sebagai sensor jangka pendek, lemak sebagai sensor jangka panjang, lalu semua diarahkan ke otak. Dan yang mengendalikan apa yang kita makan adalah otak. Jadi ini sedikit penjelasan complicated-nya program penurunan berat badan, karena saat seseorang mengalami program penurunan berat badan, simpanan lemak, ya, ini gambar, kita mulai dari sini, simpanan lemak, ketika orang beratnya turun, ya, maka leptin pun akan turun, ya. Produksi leptin akan turun. Karena leptin akan turun, maka dia akan kemampuan otak atau kemampuan tubuh dalam menekan nafsu makan akan berkurang, sehingga kita akan makan lebih banyak. Tetap itu yang menyebabkan kemudian kita mengalami peningkatan keinginan untuk makan beberapa bulan selama menjalani program diet. Tapi tidak hanya itu, leptin yang turun itu juga menurunkan yang putus-putus, ya, keseimbangan energi negatif ini saat seseorang menjalani program diet. Jadi setelah beratnya turun, mungkin let's say 2-3 kilo, apa yang terjadi dalam metabolisme pun ikut melambat, ya. Titik ini metabolisme ikut melambat, sehingga ketika metabolisme melambat, yang energi yang dibakar melambat, maka keseimbangan akan dinormalkan kembali. Itu kemudian berat yang turun itu menjadi lebih sedikit karena metabolisme energinya berkurang. Solusinya kita harus makan lebih sedikit lagi daripada yang kemarin. Jadi kalau dulu misalnya Anda makan 2000 kalori atau 1800 kalori misalnya untuk turun berat badan, setelah 2-3 bulan Anda perlu makan lebih sedikit lagi karena metabolisme Anda juga semakin sedikit. Jadi dampak dari leptin itu adalah dia menurunkan metabolisme dan meningkatkan nafsu makan.
ini kemudian beratnya menjadi stabil. Tujuannya satu, tujuannya adalah membuat stabil. Sebaliknya, kalau berat badan kita naik, maka leptin akan meningkat. Leptin yang meningkat akan menurunkan kemampuan atau nafsu makan, sehingga keseimbangan energi menjadi negatif, dan metabolisme energi juga ditingkatkan saat tubuh kita lebih gemuk. Gitu. Jadi lucu sebenarnya, tubuh itu menjaga keseimbangan. Ini yang menyebabkan beberapa orang itu sulit menurunkan berat badan karena tubuh berusaha untuk menjaga berat badan menjadi stabil. Nah, jadi ada yang disebut sebagai set point. Sekali lagi, pada beberapa orang yang sangat gemuk sekali, itu sulit untuk bisa mendapatkan tubuh yang benar-benar langsing, ya, tanpa berusaha 2-3 kali lipat lebih banyak. Gitu. Jadi banyak kasus ditemukan bahwa setelah turun, dia naik lagi. Karena apa? Karena penurunan berat badan menurunkan leptin. Leptin yang turun akan menyebabkan nafsu makan meningkat dan metabolisme energi melambat. Lalu itu tadi hubungan dengan karena lapar. Bagaimana dengan hedon? Apa yang membedakan? Jadi nafsu makan karena lapar itu disebabkan oleh gangguan akibat kekurangan energi. Jadi asupan energinya berkurang. Sehingga itu berdampak pada kita ingin makan, tetapi kita bisa merasa kenyang setelah makan. Karena apapun yang kita makan, yang penting kita sudah makan. Itu lapar karena atau nafsu makan karena lapar. Sedangkan ada nafsu makan karena hedonik, itu adalah terjadi bukan karena kekurangan energi, karena keinginan lain. Jadi misalnya kita udah makan kenyang, tiba-tiba ngelihat muffin atau ngelihat cake gitu, kita makan lagi. Bisa kita makan karena kita makan bukan untuk memenuhi rasa kenyang. Dan kondisi ini mudah untuk dihilangkan dan spesifik pada satu bahan makan. Jadi ketika ingin makan sesuatu, maka zat itu, bahan makan itu ketika dimakan, maka akan menurunkan nafsu makan. Serta kondisi menimbulkan kebahagiaan. Jadi yang membedakan hedonik dengan rasa lapar biasa adalah hedonik ini berdampak pada kebahagiaan. Dan ini disebut sebagai emotional eating. Apa yang membedakan hedonik dengan rasa lapar biasa adalah hedonik itu sinyalnya atau respon dari tubuh itu menggunakan sistem dopamin. Jadi sinyal berbeda dengan rasa lapar yang terjadi secara fisiologis untuk memenuhi kebutuhan energi. Kita berusaha untuk mencari kebahagiaan dalam sepotong kue, dalam bahasanya, karena ketika kita makan kue, kita akan bahagia, dan ketika ingin bahagia, kita akan mengasosiasikan dengan kue. Dan ini yang seringkali menjadi masalah, orang tidak menyadari, dia lapar itu bukan karena tubuhnya perlu energi, tapi dia lapar karena otaknya itu menginginkan sebuah reward, ingin sebuah sinyal yang menyenangkan. Lalu bagaimana dealing dengan hunger, dealing dengan hedonism? Yang ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kita nafsu makan karena lapar, maka kita caranya untuk menekannya adalah memperbanyak proporsi protein, memperbanyak makanan tinggi serat, serta mengkonsumsi beberapa jenis minuman seperti teh dan kopi. Tapi kalau kita laparnya atau ingin makannya karena hedonik, itu bisa diganti dengan pertama menghilangkan gula dalam diet. Jadi gula itu adalah salah satu penyumbang dopamin atau yang menimbulkan sensasi kebahagiaan dan yang membuat sulit untuk move on dari diet karena kita berusaha untuk mencari reward, atau ketika dopamin gula itu kita kurangi, maka ada efek seperti kecanduan, mood swing, gampang marah dan sebagainya. Itu karena gula itu bermain di kepala kita dan mengganggu respon hedonik. Jadi bagaimana bedanya nafsu makan karena lapar atau nafsu makan karena hedon. Jadi itu tadi semoga bisa menjelaskan kenapa banyak orang yang selama dalam program diet itu gagal mengendalikan nafsu makan dan kembali lagi berat badannya. Itu alasannya karena bisa jadi pertama memang rasa hungernya meningkat, yang kedua karena ada sensasi hedon, mungkin sudah ingin memberikan reward ke diri sendiri, sudah berhasil turun, tapi permasalahannya adalah kalau terlalu diikuti maka bisa berdampak pada gagalnya diet. Jadi makanan yang tinggi protein, tinggi serat itu membantu menekan nafsu makan. Rutin olahraga juga bisa membantu untuk mengendalikan nafsu makan, menghindari camilan, dan hindari makanan tinggi gula.
Ya, itu saja dari saya materinya. Jadi harapannya bisa memberikan gambaran bagaimana tubuh kita mengendalikan nafsu makan dan bagaimana tubuh kita bisa memiliki dua sistem yang berbeda untuk mengetahui rasa lapar atau nafsu makan. Jadi ada yang karena memang kekurangan energi, tetapi juga karena ada sensasi hedonik. Oke, saya ingin membuka sesi diskusi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari Nur Aziza. Bagaimana cara mengatur nafsu makan yang sudah terkontrol, tapi pas PMS mulai buta? Ya, betul. Jadi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang sering atau apa ya, masalah penjaga nafsu makan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi PMS itu memang sesuatu yang sering menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pertama, kenali diri sendiri. Ya, kenali diri sendiri bahwa yang membabi buta itu pertama tidak hanya karena, jadi contohnya itu, kalau mungkin dulu pernah dengar Bang Napi, kejahatan itu tidak terjadi karena hanya ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada gitu. Jadi kalau trik pertama yang bisa saya sarankan adalah sebisa mungkin menghindari godaan. Jadi bukan terletak pada bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, tapi juga mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Ya, misalnya pertama, dengan cara menghindari atau menjauhi atau tidak membeli camilan-camilan atau kudapan-kudapan yang menyenangkan. Karena sekali lagi menyenangkan itu bisa berdampak pada respon hedonik, sehingga itu bisa kita kurangi. Tapi sekali lagi kita perlu bereksperimen. Saya yakin setiap orang berbeda. Ada yang protein tinggi cukup, ya misalnya proporsi daging, terutama daging ayam atau putih telur. Misalnya kalau goreng telur, misalnya telur kuningnya satu, putihnya di beberapa dibanyakin, misalnya 2 atau 3, itu biasanya bisa menekan nafsu makan. Kalau tidak bisa, mungkin ada menggunakan minuman, saya menyarankan teh, beberapa jenis teh itu menurunkan nafsu makan, jangan pakai gula ya, karena takutnya nanti gula itu nanti ketika ada sugar rush, ketika naik nanti dia turun lagi. Jadi jadi pertama mengenali tubuh, menghindari lingkungan di sekitar, jadi pastikan tidak terlalu banyak memberi kudapan. Berikutnya pertanyaan dari Ayu Larasati yang bertanya, sempat mendengar bahwa olahraga sebenarnya dapat meningkatkan nafsu makan. Bagaimana Bapak? Jadi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa olahraga itu tergantung kondisinya. Olahraga yang dilakukan pada kondisi dingin, misalnya berenang, itu memang secara saintifik meningkatkan nafsu makan. Tetapi olahraga yang dilakukan dalam kondisi suhu ruangan, itu biasanya malah menurunkan. Jadi fokus pada tidak hanya olahraganya, tapi juga lingkungan. Saya menyarankan olahraga aerobik dan juga gabungan dengan sedikit olahraga resisten, itu untuk mengoptimalkan. Tetapi juga perlu diperhatikan suhunya. Karena kalau berolahraga di suhu dingin, itu biasanya responnya adalah nafsu makannya meningkat. Itu sudah ada bukti empirisnya. Jadi tergantung jenis olahraga dan suhu saat berolahraga. Jadi kalau kita terlalu dingin atau berenang, misalnya yang contoh paling gampang itu kan kolam renang lebih dingin, itu nafsu makannya bisa lebih meningkat. Lalu dari Kandrika, apakah makanan savory juga dapat meningkatkan dopamin? Saya bukan sweet tooth, tapi tergiur makanan savory. Ya, bisa jadi. Respon dopamin itu beda-beda, tergantung orangnya. Pada sebagian orang, itu makanan manis. Pada sebagian orang, bisa jadi makanan savory. Yang mengendalikan siapa respon di mulut kita. Jadi ada lidah, itu punya sistem saraf, di mana saraf itu mempengaruhi seberapa banyak atau seberapa preference kita terhadap makanan. Dan kalau kita preference terhadap makanannya adalah makanan savory, bisa jadi kemudian meningkatkan dopamin gitu. Sekali lagi, kita perlu mengenal diri kita, apa yang membuat kita bahagia. Jadi kunci dari makanan hedonik itu adalah ketika makan kita senang. That's all. Ya, kita udah kenyang, kita bisa makan itu karena kayak martabak aja misalnya. Martabak itu kayak luar biasa gigitan pertama, ya. Tapi gigitan kedua, ketiga itu sudah nggak terlalu sesignifikan gigitan pertama. Kenapa? Kita mencari sensasi sensasi manis dan gabungan dari berbagai macam rasa di situ. Dan sinyal hedonik itu tidak berhubungan dengan apakah tubuh kita sudah cukup energinya atau tidak. Dan ini sekali lagi sering menjadi komponen yang menggagalkan diet seseorang.
Karena kita selalu mengandalkan lapar itu tubuh kita kurang energi, tapi ternyata tidak. Lapar itu juga berarti otak kita kurang dopamin. Gitu. Dan kalau kita membiasakan diri dengan mencukupkan dengan cara memberikan makanan manis atau makanan-makanan tertentu, maka kita akan ketagihan, dan ketika makanan itu di stop, kita akan seperti orang sakau. Itu sering terjadi pada orang yang diet, sehingga nggak apa-apa deh saya nggak makan ini, tapi saya mau makan ini gitu. Karena sekali lagi istilahnya apa ya? Kalau dulu tuh ada istilahnya pengabdi micin gitu. Jadi kayak pengabdi kue misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa hidup tanpa si kue itu. Ya, jadi bisa sangat bisa sekali makan savory itu juga meningkatkan dopamin. Meskipun sebagian besar, nah kadang-kadang orang gini, orang hanya melihat savory aja. Tapi kita tidak tahu bahwa di industri makanan, mereka itu menggabungkan antara savory dan sugar. Coba deh cek. Contoh paling gampang, saus sambal. Itu tuh cukup signifikan gulanya. Anda kalau ingin tahu, saya kemarin habis protes ke salah satu di Bepom untuk kalau bisa menambahkan jumlah gula pada label kemasan, karena kan sekarang itu baru kecap yang ada berapa gulanya. Sebenarnya saus juga banyak gulanya. Dan kalau kalian lihat di komposisinya itu gula sangat signifikan di depan. Kalau melihat ingredient atau komposisi makanan, label makanan itu kan yang paling depan, itu kan biasanya paling banyak. Jadi berurutan dari paling banyak sampai paling akhir itu gula cukup tinggi. Dan meskipun sekali lagi misalnya contoh sambal itu kan sambal botol itu kan savory ya, tapi gulanya tinggi. Nah, gula yang tanpa disadari pada makanan savory itu yang menyebabkan terjadinya mekanisme dopamin yang sama. Jadi banyak sekali produk sekitar kita yang mengandalkan atau menambahkan gula tanpa kita sadari. Meskipun makanan tersebut makanan gurih, itu mengandung gula. Contoh paling gampang adalah sambal botol. Jadi silahkan coba cek kalau di rumah ada sambal botol itu gulanya urutan keberapa dari bahan makanannya. Itu jangan sampai jangan-jangan malah urutan pertama gitu dari komponennya. Jadi tadi pertama dari perseptif di lidah, yang kedua adalah dari industri makanan, mereka menambahkan gula. Kalau nggak percaya, silakan banyak dokumenter yang mengangkat soal penambahan gula untuk meningkatkan kesukaan seseorang terhadap sebuah bahan makanan, dan itu industri besar. Jadi banyak gula yang disembunyikan dalam makanan gurih. Kalau nggak percaya bisa cek sendiri. Berikutnya dari Priska Arvines. Halo Priska, bagaimana cara mengontrol nafsu makan setelah olahraga? Karena membuat kita makan lebih banyak dari normal, merasa reward setelah olahraga. Saya ada beberapa trik. Pertama adalah kalau bisa menjelang waktu makan, berolahraganya. Misalnya Anda makan jam 12, olahraganya jam 10 misalnya. Atau kalau pagi jogging, ya sebelum sarapan, tapi mungkin ada yang suka kosong, ada yang enggak. Misalnya kayak makan pisang, terus lari misalnya, pulangnya makan. Jadi waktu makan itu adalah bagian dari yang normal. Jadi kita tidak, misalnya gini, olahraga makan jam 12, olahraga jam 1, terus jam 2 makan lagi gitu. Itu yang kalau bisa dihindari karena frekuensinya bertambah. Tapi kalau memang pola jam-jam makannya itu adalah jam-jam normal, ya itu sebenarnya nggak terlalu banyak berpengaruh. Jadi di situ. Yang kedua adalah pastikan protein dan seratnya cukup. Banyak orang yang, saya juga termasuk kalau lagi di buffet gitu, saya akan ngambil buahnya lebih dahulu, memastikan lambung saya sudah banyak penuh oleh makanan tinggi serat, baru mulai mengambil makanan pokoknya. Jadi jangan ditaruh di akhir, malah biasanya misalnya kalau bahasa itu kepenuhan gitu, suduan apa segala macam. Jadi di awal protein serat dimasukkan dulu ya. Terus kalau benar-benar lagi pengen sesuatu, ini sugar craving, ini personal experience ya. Saya biasanya minum teh. Jadi kalau lagi sugar craving, itu minum teh itu membantu menetralkan sensasi untuk pengen nyemil dan segala macam. Tapi sekali lagi bisa beda-beda tiap orang. Itu ya, harapannya bisa menjawab. Oke. Ya, dari Yunarsa sama-sama, dari Kandrika, kita harus memindahkan sumber kebahagiaan dari makanan ke sumber lain, itu betul, tepat sekali ya. Apalagi pandemi begini, lagi suntuk, ya udah cari makan aja. Nggak terkontrol, akhirnya daripada nggak ada kerjaan, mending nyemil gitu. Jadi mending cari hobi, sesuatu yang menyenangkan, dan harus hati-hati setiap kali kita, sebenarnya nggak masalah sih, makanan itu kan baik ya, artinya gini, ada beberapa orang yang larinya ke makanan, lagi stres lari ke makanan. Kalau bisa menenangkan kita, sekali dua kali sih nggak masalah ya. Jadi kalau Anda mau batasan amannya, kalau menurut piramida
Mediterranean diet itu sekitar 2 minggu sekali, bolehlah kayak beli cake atau sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Yang tinggi energi, tinggi gula, tapi menyenangkan itu. Bolehlah sebulan 2 kali, 3 kali nggak masalah, tapi jangan tiap hari. Itu yang perlu dicatat. Boleh, tetapi perhatikan frekuensinya. Kalau bisa sekali lagi memindahkan ke bagian ke sumber lain, saya suka kalimatnya. Jadi jangan bertumbuh pada makanan. Lalu dari Himawati, dari Aisyah Jogja yang bertanya, pada orang yang obesitas dan kebiasaan makan berlebih, apakah itu bukan efek dari respon hedonik atau bagaimana? Sedangkan dari sempat jelaskan bahwa ada orang itu hormon leptinnya meningkat sehingga mereka nafsu makan. Oh, kenyataannya justru malah makanan tidak kunjung menurun. Ya, saya akan menjawab. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, soal leptin. Saya bahas leptin dulu. Jadi, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa pada orang, saya juga melakukan penelitian, pada orang obes memang semakin besar seseorang badannya, berat, itu leptin semakin meningkat. Tujuannya leptin adalah menekan nafsu makan. Tapi banyak pada kasus di mana leptin itu sudah menahun meningkatnya, tetapi orang tersebut tidak kunjung menjaga nafsu makan. Karena sekali lagi, sumber nafsu makan itu ada 2. Ada hunger, ada hedonik. Yang bisa ditekan oleh leptin itu hunger. Kalau hedon itu udah beda lagi, ya. Jadi hedon sekali lagi dalam tanda kutip, hunger itu kan sensasi untuk menekan pola makan karena kebutuhannya sudah tercukupi. Sedangkan hedonik itu adalah makan yang sudah melampaui batas kebutuhan biologisnya. Sehingga kemudian bisa jadi pertama, leptin itu gagal mengendalikan makanan yang disebabkan karena hedon. Karena leptin itu tidak diciptakan untuk menekan hedonisme. Ya, yang bisa menekankan hedonisme adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Ya, yang kedua adalah banyak kasus di mana leptin yang meningkat karena sudah menahun terjadi resistensi leptin. Saya juga sempat mempublikasikan dalam jurnal bahwa ada beberapa orang yang meskipun status kegemukannya sama-sama overweight, tapi ada yang leptinnya tinggi, ada yang rendah. Ternyata yang leptinnya tinggi itu dia disebut sebagai leptin resisten. Prinsipnya sama seperti insulin resisten pada orang diabetes. Kadar leptinnya tinggi, tapi tidak memberikan efek penurunan nafsu makan. Kenapa? Karena reseptornya sudah dull. Dull itu sudah rusak gitu loh. Karena sering sekali terpapar, tapi tidak ada efeknya gitu kan. Harusnya ketika lemak naik, leptin akan berusaha untuk menggenjot otak supaya nggak makan banyak, lalu berat badannya turun, leptinnya ikut turun. Masalahnya adalah leptinnya naik, berusaha untuk menggenjot otak supaya tidak makan, tapi ternyata kita makan bukan karena lapar, tapi karena hedon, sehingga yang dilakukan si leptin itu sia-sia. Walhasil otaknya itu karena sering terpapar leptin menjadi tidak sensitif. Ya itu mungkin bisa menjelaskan dua peristiwa. Berikutnya adalah pada orang obes, apakah kegemukan itu bisa disebabkan oleh respon hedonik? Ya, jawabannya iya. Sudah terbukti secara empiris dalam banyak studi. The power of food. Jadi kalau kalian mungkin ingin meneliti dari Aisyah atau dari teman-teman dari universitas di sini, baik mahasiswa atau dosen, kalau ingin meneliti mengenai respon hedonik, itu coba cari keyword the power of food. Itu ada kuesioner sendiri menunjukkan seberapa kuat sebuah nafsu makan mengendalikan pemilihan seseorang. Jadi ada orang yang makan apa aja yang penting makan. Ada orang yang milih-milih, saya mau makannya ini, mau makannya itu. Karena makanan itu punya power terhadap dirinya. Mungkin menjelaskan konsepnya agak sulit ya. Karena kita itu berada di lingkungan di mana sering terbombardir oleh iklan makanan dan minuman. Atau sekeliling kita banyak makan dan minuman. Jadi contoh paling gampang adalah kalau kita ke mall lewat salah satu restoran cepat saji, itu biasanya mereka menggunakan sejenis bau-bauan yang mengundang orang datang karena kan baunya enak ya. Terus pengen datang gitu. Akhirnya beli. Itu kenapa? Karena kita sudah secara sensori, kita sudah dimanipulasi oleh bau makanan tersebut. Kalau kita membeli, maka efek power dari makanan itu lebih besar daripada efek kita dalam mengendalikan diri. Sehingga kita kemudian melampaui batas dari kebutuhan kita. Jadi, ya, hedonik adalah faktor penting dalam kejadian obesitas. Oke, dari Nadia Hanun, apakah ada rekomendasi jenis frekuensi cheat yang aman ketika melakukan berat badan? Cheat itu diperlukan untuk diet yang sustainable, dalam arti kita tidak bisa 100% setahun makan makanan yang sehat terus, ya.
Jenisnya sekali lagi sebenarnya lebih kepada frekuensi. Kalau jenisnya dipersilahkan tergantung orang selera ya. Tadi ada yang savory, ada yang suka sweet gitu, terserah. Tetapi yang diperhatikan frekuensinya, pastikan jadwalnya sesuai dan tidak terlalu rutin gitu dalam mengkonsumsi cheat days. Jadi jangan kebablasan juga. Perhatikan jadwal. Lalu dari Astri, bagaimana memberikan nafsu makan pada pasien pengobatan TBC yang sudah dulu memiliki status gizi kurang. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi apa namanya? Nah, ada beberapa mekanisme sebenarnya yang sedang dipelajari untuk TBC. TBC itu kan kondisi infeksi yang menahun, sistemik, dan bisa menyebabkan peningkatan peradangan yang berkelanjutan, dan peradangan itu bisa berdampak pada pengendalian nafsu makan. Jadi ada beberapa studi menunjukkan bahwa kita perlu untuk menekan peradangan tersebut, peradangan sistemik yang diakibatkan oleh infeksi yang menahun. Jadi menurunkan peradangan itu ada beberapa studi yang kemudian mengarah pada anoreksia atau itu bisa dipacu oleh faktor peradangan dan gangguan pada leptin juga. Sehingga dari situ key point-nya adalah pertama kita menurunkan peradangan. Jadi mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan dan antiinflamasi. Lalu yang kedua, dipastikan yang biasanya yang tinggi protein untuk membantu proses regenerasi dan perbaikan. Lalu baru kemudian bisa memulai. Jadi jangan langsung ke makanan yang high sugar dulu, gitu. Karena meskipun kayak istilahnya kayak jalan pintas gitu. Ya udah energinya tuh tinggi, itu makan dikit aja banyak gitu, tapi tidak secara sustainable berdampak pada pengaturan nafsu makan. Jadi kalau saya bisa menyarankan, tapi terus terang saya bukan peneliti di bidang TB atau penanganan gizi, mungkin ada yang bisa menjawab lebih baik. Tapi sepengetahuan saya itu karena peradangan yang berkepanjangan. Jadi bisa mengatasi peradangan yang dulu, infeksinya kalau bisa diatasi sambil mengatasi peradangan, sambil jalan mulai memberikan makanan yang yang punya nilai gizi yang padat gitu, tapi bukan energinya tapi zat gizinya gitu. Karena kita sering sekali langsung lompat ke makanan densitasnya tinggi. Oke, itu saja dari saya. Ini waktu sudah menunjukkan sudah lewat 15 menit. Semoga materinya bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana kita menyikapi nafsu makan. Sebelum ditutup, saya ingin memohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisi form post-testnya. Sama seperti form pre-testnya, harapannya bisa memberikan masukan bagi kami, apakah materi yang disampaikan hari ini cukup dapat dipahami. Karena kalau kurang, maka kami akan memperbaiki diri, ya. Tapi kalau sudah cukup, alhamdulillah, ya. Dan harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, baik itu yang sendiri yang sedang menjalani program diet atau praktisi ahli gizi yang ingin ngobrol soal nafsu makan. Sekali lagi mohon bantu, ini kita juga nggak akan sharing ke orang-orang, jadi cuma untuk kita sendiri untuk evaluasi programnya. Dan kami akan mengirimkan sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan pre-test dan post-testnya melalui email yang sudah didaftarkan dalam form tersebut. Jadi mohon bantuan sekali lagi untuk mengisi form post-test. Itu saja dari kami. Terima kasih. Nah, materi akan di-share melalui YouTube. Jadi nanti silakan silakan memantau YouTube di Departemen Gizi Kesehatan. Kita akan upload di situ. Tapi memang karena sedang ada perubahan struktur di departemen, kami perlu waktu, termasuk yang digital pengapmas yang Bu Fasi sebelumnya juga belum diupload. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengupload 2 materi ini ke YouTube, dan nanti pembicara-pembicara juga selanjutnya juga, supaya bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain. Itu. Jadi materinya akan di-share melalui YouTube, tapi kami mungkin perlu waktu untuk bisa mengupload. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya. Sekali lagi saya mohon bantuan untuk mengisi formnya. Nanti kalau sudah bisa lapor ke moderatornya Bu Dadi Rihatwanti, dan bisa meninggalkan sesi ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Acaranya saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.